Lahir dari keluarga petani miskin di desa Tangguh Wisia, Buleleng, Bali, membuat Chok menjalani masa kecil dalam segala keterbatasan. Sewaktu bersekolah di SD Negeri 1 Tangguh Wisia, Chok sering berangkat sekolah dengan perut kosong. Uang saku yang terbatas pun membuatnya tidak selalu bisa jajan. Akibatnya Chok sering mencuri mangga atau kelapa untuk mengisi perutnya. Selepas lulus dari SMP Negeri 1 Seririt, Chok sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata Seririt. Saat itu dia bercita-cita menjadi tukang cuci piring di hotel. Namun karena kondisi ekonomi yang susah, Chok harus berhenti bersekolah. Keputusan orang tuanya ini pula menjadi alasan Chok melarikan diri dari rumah dan mengadu nasib ke Denpasar, Bali. Saat bekerja di Denpasar, Chok bertemu dengan Ketut Mastrining, teman semasa SMP. Ketut Mastrining akhirnya menjadi istri Aji Chok dan melahirkan 4 orang anak, yaitu Gusti Ngurah Berlin Bramantara, Gusti Ayudya Chandra Dewi, Gusti Ngurah Anom Krisna Putra, dan Gusti Ngurah Ramaksatria Putra. Tadi kan Aji mengatakan bahwa tidak ada lagi yang pahit buat Aji karena masa kecil bahwa Aji langsung pungut sendiri. Karena Aji sudah mengalami masa pahit itu sejak kecil ya. Berarti waktu zaman kecil sempat nggak sih bisa main-main mungkin permainan yang ya mungkin dilihat bagus gitu. Kayak sekarang ini kan ada Fantastic Land gitu. Pernah nggak sih bisa main-main di tempat-tempat yang mesti bayar gitu? Dari kecil kan memang cuma di kampung, gimana bisa ke kota, apalagi belanja, apalagi main permainan ini belum ada sama sekali. Kalaupun ada, nggak mungkin bisa. Jadi bukan balas dendam ya, Ji? Bikin ini? Bukan balas dendam ya, artinya karena kebetulan anak aja yang betul-betul dia memang udah selesai kuliah, kebetulan dia memang hobinya di pencinta alam, ya artinya kan dia membuat Krishna Adventure itu kan alam, water sport artinya. Nah ada hubungannya dengan taman rekreasi, juga nanti akan kan ke alam juga semua nantinya gitu. Ji, tadi kan Aji katakan bahwa mendirikan UKM dan ini juga Fantastic Land adalah semacam amal gitu ya, ingin memajukan Bali Utara. Tapi ada juga anggapan orang yang menilai bahwa dengan adanya pusat oleh-oleh itu justru memantikan sentra-sentra oleh-oleh tradisional seperti misalnya Sukawati. Nah itu bagaimana Aji menanggapi itu? Nah itu memang itu kan karena itu politik ya waktu Pilgub ya. Krishna itu tidak ada mematikan pasar tradisional. Nah seharusnya ini kan perkembangan zaman. Nah bagaimana caranya? Saya udah sampaikan juga pemerintah. Bagaimana sekarang pemerintah membangun pasar-pasar itu paling tidak disesuaikan dengan zaman perkembangan sekarang. Bagaimana orang sekarang belanja itu pengen mudah dan cepat, pengen nyaman dan sejuk. Nah makanya apa sih seharusnya pemerintah harus merubah bangunan gedung-gedung semua itu pasar itu dengan ruangan ber-AC, parkir yang luas. Saya yakin pasti bisa. Nah tetapi karena pemerintah yang dipikirin kan juga banyak, dan tidak semudah itu ya. Nah karena waktu itu hanya Krishna yang berani memulai, saya harus kombinasi antara pasar tradisional dengan mall. Nah, makanya pertama kali yang buat kita konsepnya lebih modern, dimanyakan konsumen ya baru pertama kali Krishna gitu. Jadi untuk pasar oleh-oleh tradisional dengan Krishna yang sudah lebih modern ini sistemnya seperti mitra atau ada persaingan di situ? Sebetulnya kalau kalau ngomongin masalah pasar seni dengan Krishna, saya produk-produk ini produk-produk yang masuk di Krishna itu 70 supplier, itu 70% supplier itu adalah pedagang yang di pasar seni. Gitu. Nah, cuman bedanya di pasar supplier itu yang masuk ke sini sama yang produknya dia jual di pasar seni pasti beda. Karena kalau masuk ke Krishna itu kan betul-betul kualitasnya memang beda, dikontrol. Nah, untuk pasar seni kan dia punya sendiri kan bisa aja mungkin yang agak rusak dijual di situ atau gimana. Saya jarang tahu gitu. Nah, Ji, bisnis yang terus semakin berkembang ini Aji pasti kan mempunyai filosofi yang kuat sehingga bisnisnya bisa seperti sekarang ini. Apa filosofi apa yang Aji tanamkan dalam bisnis Aji? Yang dari Ji pribadi ya adalah satu kesederhanaan. Nah, kita jangan pernah melihat yang di atas, kita harus selalu menunduk lihat yang di bawah. Nah, karena Ji selalu berpikir, mungkin kalau teman-teman yang dulunya susah, begitu dia berhasil,
banyak juga ada yang lupa waktu masa lalunya dia. Artinya dia tidak akan bisa, dia selalu menghadap ke atas. Nah kalau Ji sendiri, begitu Ji berhasil, Ji mulai berpikir, waduh kita sekarang berhasil. Mengingat waktu masa kecil kita susah sekali. Nah ini kita udah diberikan sesuatu yang anugerah, yang sangat rezeki, yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Udah seyogianya kita akan bagikan untuk sosial. Nah makanya yang paling penting untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan terus mempertahankan semua perusahaan ini jadi baik atau jadi eksis. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol emosi kita emosi diri sendiri. Itu yang pertama. Kedua, kita harus kerja. Yang ketiga, kita jangan pernah berpikir negatif sama siapapun. Gitu. Itu yang paling penting. Yang ketiga, keempat adalah komitmen. Yang kelima adalah kejujuran. Itu yang paling penting adalah emosional. Tapi kalau emosional nggak bisa dikontrol, apapun yang kita lakukan, kebijakan kita semua tidak akan bisa yang nggak akan bisa selesai dengan harmonis. Gitu. Tadi kan yang paling pertama adalah kesederhanaan ya, filosofi yang Aji tanamkan di dalam berusaha ini, di dalam mengembangkan bisnis ini. Tapi di rumah kok banyak sih Ji mobil mewahnya Ji? Nah kesederhanaan dulu. Nah kalau orang mobil, kan akan melihatnya katanya kalau kita ngelihat mobil, nah memang di sini kadang-kadang nggak mungkin lah. Nah memang kebiasaannya Ji itu bukan jiwanya di situ. Rohnya bukan di situ gitu. Nah karena perjalanan hidupnya Ji dari dulu susah, begitu merantau, akhirnya rezekinya pertama kali bekerja di sana sebagai tukang cuci mobil. Nah dari sanalah penghasilan yang pertama. Terus yang kedua dari cuci mobil di situ kan otomatis ada halaman. Tanpa halaman itu kan tidak mungkin kita bisa nyuci mobil di situ. Artinya, nah disitulah kita membersihkan halaman dan kebun di situ. Karena kita merasa dikasih tempat, dikasih rezeki di situ. Masa kita cuma ngambil air nggak dibayar, nih ada halaman, ada parkiran. Ya kalau misalnya ada waktu kenapa nggak dibersihkan sambil nyiram. Nah makanya begitu kita ada rezeki dari hasil cuci mobil itu, begitu punya usaha, suatu ketika kapan saya sukses tanpa memberatkan diri saya sendiri, tanpa membebankan perusahaan saya semampu-mampu saya akan beli mobil semewah-mewahnya. Dan yang kedua, dimanapun ada Krishna, dimanapun ada outlet Krishna, yang pertama adalah kebun tidak boleh rusak, kedua parkiran tidak boleh ada yang rusak. Gitu. Makanya Mbak Ine silakan lihat sendiri, dimanapun masuk Krishna, lihat parkiran baru masuk, lihat kebunnya kiri kanan. Seperti contoh ini. Itu biasanya mobil-mobil itu kapan dikendarainya Ji? Kalau mobil ya, 2 bulan terakhir ini hampir 5 kali ada komunitas grup mobil yang ada acara di Bali. Baru sekali aja ikut karena memang sekarang kita mengurangi. Lebih fokus ke desa-desa. Begitu ada waktu kita akan tinggal di rumah penduduk. Lebih banyak lebih banyak dengan masyarakat. Kalau mobil ya, kalau pas misalnya ada waktu jam 12 malam atau jam 1 malam itu kan lagi sepi, biar nggak dilihat oleh banyak orang, cuman manasin doang. Tapi masih kan sayang nih katanya sama mobil, masih sempat nggak untuk merawat mobil sendiri? Bukan hanya sempat lagi ya, setiap hari kalau lagi di rumah paginya baru bangun pasti ngeliat mobil dulu. Apakah sudah bersih atau apa belum, apakah ada tikus masuk atau enggak. Nah di situ kita yang ini. Jadi paham betul ya sebagai mantan seorang pencuci mobil gitu ya, paham betul mana yang harus dibersihkan. Nah kalau ke Singaraja, kemarin ke Singaraja bawa mobil, hari ini pasti kotor mobilnya. Tapi ntar balik besok pagi udah pasti kinclong lagi. Gitu. Kalau misalnya hari ini ada lecet, besok udah masuk bengkel. Kesederhanaan apa lagi yang Aji tanamkan pada anak-anak? Di rumah keseharian seperti apa? Nah di situ kebetulan di rumah sendiri, Ji baru tahun 2012 baru punya pembantu. Sebelumnya nggak ada pembantu. Kita bagi tugas sama istri. Kalau istri masak, Ji nyuci. Kalau istri nyuci ya kita sebatas masak yang bisa-bisa aja gitu. Nah kalau misalnya istri nyetrika, kita nata barang, nata baju itu masukin ke lemari. Itu pembagian tugas kita dulu. Nah setelah tahun 2012 kemudian kita kan usaha semakin besar. Terus nggak mungkinlah kita kerja seperti itu terus. Terutama yang nggak setuju kan manajemen. Nah akhirnya dicarilah pembantu. Artinya cuma bantu untuk anak Ji yang kecil, ngurusin anaknya Ji yang kecil, sama nyuci, sama nyetrika. Nah itu aja sih kewajibannya, tetapi cuma sampai jam 5 seperti pegawai biasa, itu bukan pembantu. Oh jadi pegawai? Pegawai biasa, saya nggak pernah itu mengatakan bahwa itu pembantunya Ji, cuman pegawai biasa, dia kerja seperti pegawai yang lain. Dia kerja jam 8, dia pulangnya jam 4. Setelah jam 4 itu nggak ada pembantu, nggak boleh. Terus karena siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah?
kan udah selesai. Kalau masak, karena istri kebetulan biasa masak di rumah kan. Anak-anak kalau dibelikan di luar tuh jarang mau. Anak-anak tuh lebih suka makan di rumah. Suka masakan ibunya. Kalau misalnya satu minggu sekali beli di luar, oke. Tapi kalau sehari-harinya anak-anak tidak mau makan di luar. Semua minta makan di rumah. Anak-anak juga sudah diajarkan pekerjaan-pekerjaan rumah dari kecil? Kebetulan memang ya, kita juga udah kerja ya. Mau tidak mau anak kan pasti ngeliat kan. Mau diam juga nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin gitu. Iya. Seakan tak ingin melupakan asalnya, Aji Cok berupaya turut andil membangun tempat kelahirannya, Buleleng. Salah satu wujudnya terlihat di Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng. Bangunan fisik dengan label Krishna sudah berdiri sebagai wisata oleh-oleh dan kuliner khas Bali, serta wisata permainan anak-anak Fantastic Land dan petualangan water sports. Kini, Cok juga sedang merintis pemberdayaan masyarakat penghasil kopi di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar. Salah satu desa di Buleleng ini terkenal sebagai daerah penghasil kopi Robusta khas Bali. Cok memang memiliki kebiasaan unik. Dia sering berkunjung ke desa-desa di Bali dan menginap di rumah-rumah warga. Selain silaturahmi, tujuan bapak 4 anak ini adalah untuk membantu pemberdayaan warga. Saya warga masyarakat Pedawa ini, kedatangan beliau ini sangat mengharukan kami. Karena dari beliau mau datang ke desa kami merasa serba kurang di dalam pergaulan, serba kurang di dalam pendidikan, tapi mau beliau turun membangkitkan desa-desa Bali Age ini dan lebih-lebih memperkuat persatuan Bali Age ini sangat luar biasa. Itu yang pertama saya tangkap. Yang kedua juga beliau ini tidak hanya membangkitkan persatuan, juga meningkatkan perekonomian. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau ingin membangun kami Desa Panca Bali Age ini juga kami dapat menerima sehingga sama-sama saling menguntungkan. Ya, Ji, siapa sih yang paling berperan di dalam perjalanan Aji hingga sukses saat ini? Ya, kalau boleh dibilang ya, sebenarnya Ji bisa seperti ini tidak terlepas dari Pak Sidarta. Pak Sidarta lah orang tua angkat saya. Pak Sidarta lah orang sosok yang di balik ini semua, tidak ada yang lain. Makanya orang tua kan hanya mensupport, ngasih. Kita memang waktu itu agak jauh sama orang tua ya. Memang sehari-hari kita sama Pak Sidarta. Sampai saat ini kemanapun pergi, kemanapun acara kita, apapun yang kita buka selalu minta pendapat sama Pak Sidarta. Karena dia adalah orang tua angkat saya. Meskipun Pak Sidarta tidak ikut saham di sini, tetapi kewajiban saya sebagai anak angkatnya dan kita juga udah duduk bersama-sama istri, sama anak-anak. Suatu ketika kalau usaha kita sukses, kita sisihkan saham buat Pak Sidarta. Kita tidak boleh lupa karena tanpa beliau kita tidak mungkin ada Fantastic Land ini. Makanya beliaulah sebetulnya ngasih jalan hidup kita jadi yang seperti ini. Gitu. Masih adakah cita-cita yang menurut Aji pasti ingin dicapai meskipun Aji sudah sukses seperti ini? Kalau boleh bilang sebenarnya untuk saat ini Ji sebenarnya udah cukup ya. Nah cuman hanya cita-citanya Ji hanya satu, bagaimana Ji membangun Bali Utara ini yang dulunya ekonominya melembem begitu. Nah bagaimana pelan tetapi pasti Bali Utara ini akan bisa berubah dan bisa jadi destinasi pariwisata yang keempat di Bali. Itu sih harapannya, harapan saya. Tetapi saya hanya menjalani, saya hanya bekerja. Selebihnya kita tak usah dipaksakan. Yang penting kita udah berusaha. Tapi kalau kita membangun sendiri tidak mungkin. Tetapi kita ajak bangun masyarakat kita ajak bahu-membahu untuk bangun Bali Utara ini, terutama kebersihan dan keamanan. Yes, Ji, untuk anak-anak muda yang juga ingin melakukan usaha sendiri, ingin membuka usaha sendiri, itu pasti banyak kan yang masih ragu-ragu. Aji ada nggak sih kiat-kiatnya? Yang paling penting adalah kalau membuat sesuatu jangan pernah minta pendapat terlalu banyak. Semakin banyak kita minta pendapat dengan orang lain, semakin kacau lah pikiran kita. Makanya saya bilang tadi, sesuaikan dengan keinginan kalian. Apa memang keinginan kalian? Apa kemampuan kalian? Dicoba dulu. Kalaupun tidak berhasil, coba lagi. Nah, kadang-kadang kan memang ada sesuatu yang memang bukan ada yang bisa ini.
Ada yang berhasil karena dia mengurus perusahaan orang lain. Ada yang tidak berhasil, dia begitu dia punya usaha, dia tidak bisa mengurus usahanya sendiri. Nah, itu namanya apa ya? Nasib ya. Semua juga ingin usaha sendiri kan. Tetapi ada sesuatu itu memang bawaan, memang udah apa ya? Faktor keberuntungan juga ngaruh ya. Tapi kalau memang dia sudah berusaha tapi toh juga tidak berhasil, mungkin dia cocoknya mungkin meminit usaha orang lain tapi baru bisa berhasil gitu. Nah, makanya yang paling penting adalah praktek perlu teori perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Actionnya yang paling penting. Nah, yang kedua adalah itu seperti tadi saya bilang, jangan terlalu banyak minta pendapat. Gitu. Artinya percayalah dan yakinlah sama feeling sendiri. Baik Aji, semoga apa yang menjadi cita-cita Aji akan terlaksana dan sukses akan terus menserai Aji, dan semoga kisah Aji ini bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia untuk bisa lebih berani dalam berbuat dan jujur dalam bertindak. Terima kasih Aji. Ya, amin. Terima kasih. Bersama Maestro Indonesia. Terima kasih. Ya.